فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-24. Hadis ini dikenal dengan hadis qudsi, dikenal dengan hadisun qudsiyun. Dinamakan hadis qudsi karena dinisbahkan kepada barakallahu fikum al-Malikul Quddus, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Oleh karena itu hadisun qudsiyun itu hadis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala yang berkata. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan secara apa? Secara apa? Makna. Barakallahu fikum, atau secara lafaz? Makna atau lafaz? Hadis qudsi. Secara lafaznya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim itu kalamullah jalla wa ala lafdzan wa ma'nan. Oleh karena itu antum enggak diperbolehkan berhujjah, berdalil dengan Al-Qur'an kecuali harus sama persis. Paham ya? Enggak boleh antum ubah lafaz misalkan qoma antum ubah menjadi apa barakallahu fikum waqafa misalkan. Dalam Al-Qur'an enggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya barakallahu fikum hafizakumullah, Al-Qur'anul Karim itu kalamullah jalla wa ala lafzan wa ma'nan. Secara lafaz dan secara makna adalah kalamullah jalla wa ala. Berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadisun qudsiyun, barakallahu fikum, itu lafadznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian kalau hadis nabawi, barakallahu fikum, hadis nabawi seperti yang kita baca misalkan hadis atau yang semisalnya, itu dari Rasulullah SAW. Paham itu ya? Lafadz dan maknanya. Paham? Kemudian dibedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim, bedanya sangat banyak sekali. Hadis qudsi itu memang ucapan Allah Subhanahu wa taala, cuman beda dengan Al-Qur'anul Karim. Ingat-ingat ya, bedanya yang pertama, Al-Qur'anul Karim ketika orang hendak membacanya disyariatkan untuk ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedangkan hadis qudsi antum enggak diperintahkan. Enggak perlu antum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi, enggak perlu. Paham ya? Satu. Kedua, Al-Qur'anul Karim dibaca dalam salat. Hadis qudsi enggak boleh. Walaupun ucapan Allah Subhanahu wa taala. Antum dalam salat antum baca setelah bismillahirrahmanirrahim, salat maghrib misalkan, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi, enggak boleh. Karena apa? Barakallahu fikum, karena hadisnya hadis apa? Qudsi. Bukan Al-Qur'anul Karim. Bukan Al-Qur'anul Karim, bedakan. Kemudian Al-Qur'anul Karim, barakallahu fikum hafizakumullah, di dalam satu huruf saja itu mendapatkan pahala orang yang bacanya. Kalau hadis qudsi bagaimana? Tidak ada nas khusus. Antum baca ya ibadi, enggak ada nas khusus dapat pahala. Paham ya? Tapi Al-Qur'an la naqul alif lam mim harfun. Kita enggak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Paham ya? Rasulullah mengatakan, kami enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi masing-masing dihitung. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi pahalanya banyak sekali, dengan baik-baik. Pahalanya banyak sekali. Mau insyaallah ya. Kalau hadis qudsi bagaimana? Enggak ada nas khusus.
Antum baca hadits qudsi enggak ada nas khusus dapat pahala. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan dapat pahala. Sudah ada berapa perbedaan tadi? Pertama, hadits qudsi barakallahu fikum tidak disyariatkan ketika hendak membacanya dengan apa ta'awud atau bismillah. Enggak disyariatkan. Kalau Al-Qur'an disyariatkan. Paham ya? Yang kedua, hadits qudsi tidak boleh dibaca dalam salat. Kalau Al-Qur'an boleh enggak? Ya memang itu. Paham ya? Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, yang baca Al-Qur'anul Karim ada nas khusus satu hurufnya dihitung pahala. Tapi kalau hadits qudsi enggak dapat pahala secara khusus. Mahum. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, kalau Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum hafizakumullah itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadits qudsi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan. Awanan Jadi ulangi lagi barakallahu fikum. Ya, sahih tulisannya. Jadi Al-Qur'anul Karim lafzuhu wa ma'nahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, karena kalamullah jalla wa ala. Adapun kalau hadits qudsi barakallahu fikum wa hafizakumullah, penjelasannya mungkin agak beda ya dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Nah, barakallahu fikum, cuman yang sahih memang ini ya. Jadi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Na'am barakallahu fikum hafizakumullah, di dalam hadis tersebut terkandung lafaz qala Allah taala. Itu lebih tepat ya, lebih tepatnya afannya. Jadi diralat tadi yang pertama tadi, ana ulangi lagi. Hadits qudsi barakallahu fikum lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, cuman Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis tersebut terkandung qala rabbuhu jalla wa ala atau fi ma yarwi an rabbih jalla wa ala. Ya, asal seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau perbedaan yang berikutnya, jadi sudah jelaskan tadi ya, perbedaan pertama, kedua, ketiga, yang keempat yang ana ralat tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau Al-Qur'anul Karim itu jelas. Nah, barakallahu fikum, lafzuhu wa ma'nahu minallahi jalla wa ala. Cuman enggak boleh kita menyebutkan secara makna dari kita sendiri. Paham ya? Kalau hadits qudsi boleh kita meriwayatkan dengan makna. Paham ya? Nah, jadi bedanya yang tadi, yang terakhir tadi ana dengan lafaz ini. Bedanya kalau hadits qudsi kita boleh meriwayatkan dengan makna. Paham ya? Secara makna boleh, lafaznya enggak harus persis gitu loh. Masalah lafaznya dalam hadits qudsi qoma kita ganti dengan waqafa, enggak masalah. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim itu lafaz dan maknanya harus, nah barakallahu fikum, bisa dikatakan tidak boleh beda. Paham ya? Kalau maknanya jelas tidak boleh menyelisih apa yang tercantum dalam lafaz tersebut. Kalau lafaznya sangat jelas sekali. Paham ya? Perbedaan yang berikutnya, kalau Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dipalsukan. Hadits qudsi masih ada yang palsu, yang dhaif, yang sahih. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi sudah ada berapa tadi? Coba ulangi, pertama tadi apa? Nah, kalau Al-Qur'anul Karim ketika membacanya disyariatkan untuk ta'awud terlebih dahulu. Kalau hadits qudsi tidak. Yang kedua, tidak bisa dibaca. apa? Tidak bisa dibaca ketika salat. Na'am. Yang kedua, hadits qudsi tidak dibaca ketika salat. Adapun kalau Al-Qur'anul Karim, na'am, disyariatkan bahkan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Apa? Yang ketiga apa, Husain? Yang baca Al-Qur'an dapat pahala secara nas khusus. Adapun kalau baca hadits qudsi tidak ada dalil khusus yang menunjukkan dapat pahala. Yang keempat tadi itu. Nah, barakallahu fikum, hadits qudsi boleh kita meriwayatkan dengan makna, menyebutkan dengan makna enggak masalah.
Tapi kalau Al-Qur'anul Karim harus sama persis ya. Harus sama persis lafadznya, tidak boleh kita menyebutkan berdalilkan dengan Al-Qur'an kemudian dengan semakna, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Itu di antara bedanya. Kemudian berikutnya tadi Al-Qur'anul Karim enggak bisa dipalsukan. Enggak bisa dipalsukan. Dalam artian orang mau mendatangkan memalsukan mesti ketahuan kalau Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau hadits qudsi ada yang palsu, ada yang sahih, ada yang dhaif, macam-macam. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan oleh para ulama mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Masih ada lagi enggak kira-kira perbedaan yang lainnya? Apa lagi? Apa? Ada lagi enggak? Antum? Ada lagi? Apa? Kenapa? Naam, ahsan. Al-Qur'anul Karim yuqra' bitartil. Naam, dibaca dengan cara tartil, dinadakan sesuai dengan tajwidnya. Kalau hadits qudsi enggak perlu. Antum bacanya dengan tajwid misalkan. Orang mungkin malah tertawa nanti. Paham ya? Ada gunnahnya, ada ikhfa'nya, ada qalqalahnya, kemudian juga ada barakallahu fikum idharnya misalkan antum baca hadits qudsi. Paham ya? Kalau Al-Qur'an na'am. Bahkan Rasulullah mengatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak menadakan Al-Qur'an, maksud dibaca dengan tartil sesuai dengan tajwidnya, maka bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah. Jadi menunjukkan apa? Perbedaannya sangat jelas ya. Jadi Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum dibaca dengan tartil, barakallahu fikum dinadakan. Adapun hadits qudsi hukum asalnya terbedakan di situ, tidak dinadakan. Ada lagi? Barakallahu fikum. Kalau hadits qudsi itu nanti harus ada sanad yang sahih atau tidak yang kembali pada hadis tersebut, sehingga nanti bisa dihukumi sahih, dhaif ataupun apa? Maudhu' palsu. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum jelas. Jelas sekali langsung dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Mau ya? Secara tidak langsung sanad ada di situ pendek gitu ya. Barakallahu fikum, sanadun ali, langsung gitu istilahnya. Dari Allah Subhanahu wa taala kemudian malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau hadits qudsi silsilatul rijalnya panjang, harus dicek, diteliti terlebih dahulu sahih ataukah tidak. Itu secara globalnya. Nanti panjang lebarnya faedah yang sangat berharga akan disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kita lihat qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaih, al-hadits ar-rabi'u wal 'ishrun, hadis yang ke-24. Barakallahu fikum, ada yang sampaikan? Barakallahu fikum. Hadis yang ke-24, hadis ini dikenal dengan hadis yang barakallahu fikum tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, mengenai keberadaan manusia pada hakikatnya bagaimana ketika hidup di dunia ini. Kita lihat An Abi Dzarrin Al-Ghifari, siapa namanya? Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. An Abi Dzarrin Al-Ghifari Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Yang belum tercatat, upayakan sudah dicatat ya. Tercatat ya. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Taala berkata, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan di antara kalian haram kezaliman tersebut. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi az-zulmu definisinya ma'ruf, sudah kita lewati, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada az-zulm al-'adl awil hikmah. Lawan daripada az-zulmu al-'adl atau hikmah. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan ada tempat sampah, antum buang sampah sembarangan, berarti antum tidak memiliki hikmah. Paham ya? Kenapa? Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya kalau memiliki sifat hikmah, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Dan barakallahu fikum yang disebut oleh para ulama mengenai definisi az-zulm, diddu al-'adl wal hikmah.
Na'am barakallahu fikum. Kemudian kita lihat berikutnya, jadi kedzaliman haram, tidak boleh kita melakukan kedzaliman baik diri pribadi atau untuk orang lain, atau bahkan lebih parah dari itu menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Paham ya? Itu merupakan apa? Kedzaliman yang paling besar. Sebagaimana yang Allah Taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Nah, ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihati, "Na barakallahu fikum, ya bunayya, la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang besar. Jadi kedzaliman terbagi menjadi berapa? 3. Pertama, dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Wa hadza a'dhamu asyirk. Nah, yang pertama adalah apa? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Nah, merupakan apa? Merupakan kesyirikan yang paling besar dan kezaliman yang paling besar. Nah, barakallahu fikum. Yaitu apa? Mensekutukan, menduakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua adalah dzulmul 'abdi li nafsihi. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri, haram, bunuh diri atau bom bunuh diri atau semisalnya, menyakiti dirinya, menzalimi dirinya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah Taala itu menyayangi kalian. Disayangi malah dia enggak mau, malah bunuh dirinya. Satu. Kedua, Allah Taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Artinya apa? Jangan kalian menjerumuskan, melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan dengan sebab tangan kalian. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik, karena Allah Taala mencintainya. Paham ya? Nah, oleh karena itu sangat disayangkan kelompok-kelompok terorisme, radikalisme, ataupun barakallahu fikum jaringan Islam liberal atau yang semisalnya, atau kelompok-kelompok lain yang mereka memberikan dukungan, memberikan dorongan agar apa? Melakukan kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, bom bunuh diri atau yang semisalnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti menzalimi dirinya sendiri. Nah, sudah kita lewati kan pembahasannya, orang jihadiyun, kelompok-kelompok khawarij yang mereka seringnya menggembar-gemborkan jihad fisabilillah, Suriah, Palestina atau semisalnya, mereka sendiri yang ngomong ini enggak mau berangkat duluan. Satu, ya enggak? Kemudian kalau mereka mengatakan Jannatul Firdaus amamak, surga Firdaus di depanmu, gurunya ngomong malah santrinya. Santrinya malah suruh maju duluan. Paham ya? Meledak di depan gereja misalkan, meledakkan bom di depan barakallahu fikum tempat ibadah orang kafir misalkan. Gurunya enggak mau. Coba kalau seandainya benar-benar surga Firdaus, seharusnya orang berlomba-lomba atau tidak? Berlomba-lomba. Gurunya pertama kali, anak yang pertama kali katanya. Tapi enggak ada. Nah, Ustaz kapan? Ustaz nanti kapan-kapan. Muridnya suruh berangkat duluan. Kasih rompi itu, ada bomnya, siap semuanya, saya meledak, suruh berangkat duluan. Bom bunuh diri. Alasannya apa? Masuk ke surga Firdaus. Allahumma musta'an. Ini menunjukkan apa? Kejanggalan mereka seperti itu. Kalau seandainya benar-benar surga Firdaus, kenapa gurunya enggak mau duluan? Kenapa gurunya malah menunda? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Padahal masuk dalam kategori apa? Menzalimi dirinya sendiri. Allahul musta'an. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu, besi atau yang semisalnya dibunuh diri, nanti di hari kiamat dia akan diadab dengan sesuatu yang dipakai untuk membunuh dirinya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, ngeri sekali. Jangan kita tertipu dengan apa? Kelompok-kelompok sesat tadi itu yang mereka apa? Nah, barakallahu fikum, bergerak atau melakukan ritual-ritual tanpa didasari oleh ilmu wal iyad billah. Kita lihat di sini. Atau yang ketiga, dzulmul 'abdi li ghairihi. Seorang hamba menzalimi yang lainnya, hamba kepada hamba yang lainnya. Haram. Paham ya? Bahkan Rasulullah mengatakan fattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dengan kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat.
Jadi kalau orang mendolimi orang lain, mendolimi saudaranya, berbahaya. Hati-hati. Jangan suka mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil barang orang lain. Itu termasuk mendolimi. Nah, Allahu musta'an. Sedangkan Allah Ta'ala apa? Mengharamkan kedoliman tersebut untuk diri pribadi. Nah, barakallahu fikum, kita semuanya dilarang mendolimi diri pribadi, bahkan mendolimi orang lain, apalagi mendolimi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat apa tadi? Kesyirikan, wal iyad billah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam keadaan sesat hukum asalnya, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya, fastahduni ahdikum. Mintalah kalian petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk pada kalian. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Karena dia minta petunjuk kepada Allah Ta'ala berikan petunjuk kepadanya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan memberikan apa? Naam, orang tersebut petunjuk untuk menempuh jalan kami. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena hidayah taufik yang memiliki hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita enggak bisa berdakwah untuk meraih hati manusia semuanya biar ikut dakwah Ahlussunnah, belum tentu bisa. Semuanya enggak bisa. Kenapa? Semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik. Tapi hidayah ad-dalalah wal irsyad, menyampaikan, bimbing, ngarahkan kepada jalan yang benar, bisa atau tidak kita? Bisa. Tapi untuk menguasai hati enggak bisa. Allah Taala berfirman, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Kemudian Allah Taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Artinya apa? Bukan di tangan engkau hidayah mereka. Hidayah apa namanya? Taufik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki. Coba bayangkan Rasulullah SAW terhadap pamannya Abu Thalib, yang sejak kecil beliau dirawat, sejak usia 12 tahun beliau diajak dagang ke Syam, bayangkan. Tapi apa? Karena Abu Thalib tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi di akhir hayatnya Rasulullah berupaya untuk mentalkin agar mengucapkan apa? La ilaha illallah, tetap enggak mau. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala mengatakan, "Na barakallahu fikum, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Orang yang paling kita cintai saja, bapak kita, ibu kita, waliyadzubillah, misalkan di atas kekufuran, kita ingin memberikan hidayah kepada mereka, taufik enggak bisa. Paham ya? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Ini perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Jadi kalau kita berdakwah, sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Anak sudah berdakwah bertahun-tahun kok enggak ada perkembangannya. Yang ikut cuma 1 orang 2 orang, sabar. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun, bayangkan. Kita berapa? Nah, barakallahu fikum. Beliau berdakwah selama 950 tahun, diberikan usia panjang segitu, posisi pengikutnya tidak sebanyak yang kita bayangkan. Nah, termasuk apa? Banyak orang-orang di saat itu justru apa? Memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Kita bukan nabi, barakallahu fikum. Jadi kita hanya menyampaikan al-haq, Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Perkara dia nerima, walhamdulillah. Tidak nerima, kita tidak boleh memaksa. Tapi berdakwah terus, gitu caranya gitu. Mendakwai orang tua juga sama. Terkadang orang tua kita masih awam, belum tahu masalah apa, bagaimana salat yang benar, ataupun sudah tahu tapi masih belum mengenal as-sunnah. Bagaimana caranya berdakwah? Sabar. Dengan cara bersabar, barakallahu fikum. Semoga Allah Taala berikan hidayah kepada mereka. Caranya gitu, didoakan. Karena hidayah itu sesuatu apa? Perkara yang kita terkadang tidak memprediksikan. Hidayah taufik. Nah, barakallahu fikum. Coba bayangkan, mungkin ada di antara kita punya teman dulu nakal, dulunya preman, belandalan misalkan. Ternyata dia sadar, Allah Taala berikan hidayah, masuk kepada ahlus sunnah. Paham ya? Mengenal as-sunnah, baik orangnya misalkan. Paham? Jadi hidayah adalah apa? Barakallahu fikum, sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa atau tidak diperjualbelikan. Hidayah taufik. Paham soalnya ya? Dalam berdakwah butuh kesabaran. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk mendapatkan pengikut yang banyak.
Karena yang kita barakallahu fikum targetkan dalam berdakwah bukan mencari pengikut yang banyak, tapi bagaimana orang itu paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaupun 1 orang, 2 orang, walaupun 3 orang. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Dan terkadang dakwah berhasil, banyak orang yang ikut setelah si pendakwah tadi meninggal dunia. Paham ya? Jadi ketika si pendakwah tadi barakallahu fikum setiap hari mengajarkan ilmu, mengembangkan ilmu, orang yang datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi setelah dia meninggal, Masya Allah, banyak orang yang sadar, oh ternyata dakwah si fulan dulu benar. Ternyata si fulan itu dakwahnya Masya Allah sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Akhirnya mereka mengenal petunjuk, dapat hidayah setelah si pendakwah meninggal dunia. Jadi antum jangan nilai dakwahnya gagal di Ma'had Darut Taqwa, dakwahnya gagal. Kenapa? Yang datang cuma 30 orang. Itu dakwah sebelah sana Masya Allah ribuan orang. Hizbiyun tapi ya, Allah musta'an. Dakwahnya bagaimana? Dakwahnya besar, berkembang di mana-mana. Nah, bukan itu yang ingat-ingat ya. Jadi dakwah dikatakan berhasil atau tidak itu kalau sudah mencetak orang mengenal Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Nah, barakallahu fikum. Tidak bertahun-tahun, dah 10 tahun, 20 tahun berdakwah masih membolehkan apa? Minta-minta. Membolehkan pemilu, membolehkan kudeta, membolehkan revolusi, membolehkan demonstrasi, membolehkan sekolahan umum, membolehkan proposal, membolehkan yayasan. Mana dakwahnya? Apalagi yang membolehkan gambar makhluk bernyawa. Nah, bertahun-tahun dakwahnya, antum saksikan. Mungkin waktu itu di antara kita ada yang belum lahir, mungkin masih kecil. Jadi perkembangan dakwah ini perubahannya sangat nampak sekali. Nah, barakallahu fikum, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu yang sudah mengenal dakwah salafiyah akan menyaksikan gerak-gerik perubahan. Nah, barakallahu fikum dari kalangan ahlu bidah wad dhalal dan hizbiyin. Bagaimana? Sudah kita lewati. Kalau mau selamat ikutilah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, enggak pernah berubah. Coba antum lihat dalam hadis masalah haramnya gambar makhluk bernyawa, berubah enggak lafadznya? Berubah enggak kira-kira? Dalam hadis enggak berubah. Dalam Al-Quran jelas. Dalam hadis enggak berubah. Yang berubah itu orangnya. Kalau orangnya berubah, paham ya? Seperti itu. Jadi ikutilah dalil Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman para salaful ummah, salafun salih, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Naam. Ini sekedar apa? Selingan mengenai hidayah itu sangat mahal sekali, barakallahu fikum. Jadi kita bersyukur setelah beragama Islam, mengenal As-Sunnah, jangan sekali-kali kita barakallahu fikum menyia-nyiakan, akhirnya terdampar menjadi orang-orang yang futur. Sudah mengenal dakwah salafiyah menjadi awam lagi, waliyadzubillah. Allahul musta'an. Sudah mengenal dakwah salafiyah dulu pakaiannya Masya Allah berjubah, sorban. Sebelum ke Yaman ini, pulang dari Yaman malah pakaian sekarang songkok nasional. Koko, pakai sarung, itu pun kadang-kadang. Setelah pulang dari Yaman, bayangkan, berubah enggak kira-kira? Berubah. Mana? Penerapannya mana? Dulu mana lebih istiqomah, sekarang malah gagal paham. Allahul musta'an. Hati-hati seperti itu, banyak sekali yang Anda jumpai. Saya teman sendiri dulunya ya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita lihat. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya itu dalam keadaan ja'i', lapar. Kita semuanya sebenarnya lapar sebenarnya. Kalau tidak Allah Ta'ala berikan apa? Nah, barakallahu fikum, rezeki dan berikan makanan buat kita, coba kita. Bagaimana? Terlantarkan atau tidak? Terlantarkan. Rezeki Allah Ta'ala yang mengatur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku telah berikan makan kepadanya, fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makan kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Oleh karena itu orang-orang barakallahu fikum musyrikin atau yang semisalnya yang saat itu mereka enggak suka punya anak banyak, mereka mengeluh khawatir nanti miskin, khawatir fakir, khawatir enggak bisa makan. Gitu Allah telah bantah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kalian dan mereka. Kalian enggak usah khawatir, kerja saja udah dapat rezeki insyaallah. Tapi kalau memikirkan itu memang susah. Wah, anak-anak banyak, lah berapa? 10. Hidup semua, alhamdulillah hidup semuanya. Karena semakin banyak anaknya semakin banyak rezekinya. Kalau enggak percaya bagaimana? Buktikan saja. Paham ya? Nah, semakin banyak anaknya semakin banyak rezekinya. Nah, karena dia harus menyantuni, memberi makan apa? Anak yang banyak tadi itu. Ya enggak? Anaknya 10, setiap hari dia harus ngasih makan anak 10 tadi itu. Rezekinya banyak enggak? Banyak. Makan semua 10 tadi.
Masya Allah. Tapi kalau anak 2, 3, rezekinya ya secukupnya tadi itu, sesuai dengan kadarnya tadi. Tapi kalau anaknya 10, yang dikasih makan ya 10 tadi. Banyak berarti rezekinya. Na'am, nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah Ta'ala. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Jadi kalian tidak perlu bingung, pusing, itu enggak perlu. Tercatat semua dalam Lauhul Mahfuz, cuman kita itu mau gerak atau tidak. Ingat-ingat ya, jangan tertipu dengan ucapan masa depan. Masa depan antum nanti bagaimana, di pondok terus, enggak pernah belajar sekolah umum, enggak punya ijazah, enggak punya sertifikat, enggak punya apa lagi barakallahu fikum, ijazah. Enggak bisa kerja katanya, ini omong kosong. Masa depan kita bukan di dunia. Di dunia ini masih ada depannya lagi. Masih ada depannya lagi. Masa depan kita adalah akhirat. Surga yang kita tempuh. Surga yang kita cari barakallahu fikum. Kalau orang-orang awam kan masa depan nanti bagaimana? Keluarga makan apa? Nanti kamu bagaimana makannya kalau sudah punya istri? Nah, ini masa depan mereka pandangannya dunia. Kalau kita lain, masa depan kita akhirat. Sehingga sekarang kita ini masih ada masa depannya lagi. Karena masih di dunia. Apa maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kadang orang-orang awam yang jauh dari ilmu gembos-gembosin, membikin ahlus sunnah itu jadi minder, ketakutan dengan lafaz tadi itu. Nanti masa depan anak antum bagaimana? Itu sekarang di pendaftaran baru tuh. Paham ya? Kalian enggak daftar nanti bagaimana anakmu? Enggak punya ijazah, enggak punya rapot katanya, enggak punya ini, kerjanya bagaimana? Enggak perlu khawatir. Sekarang permasalahannya apa? Bukan masalah kerjaan ada atau tidak, mau kerja enggak itu loh. Paham ya? Itu yang perlu di garis bawahi atau garis atas. Silakan bebas ya, mau garis atas garis bawah enggak masalah, cuman yang paling penting apa tadi? Mau kerja atau tidak. Bukan ada kerjaan atau enggak. Paham ya? Nah, kalau kerjaan banyak tapi mau kerja enggak dia? Itu kan penting. Nah, barakallahu fikum, jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum hafizakumullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menterlantarkan atau tidak menelantarkan hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala beri. Berikutnya, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Fastaksuni aksukum artinya apa? Artinya adalah wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang hukum asalnya, kecuali orang yang apa? Yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku berikan pakaian kepada kalian. Paham ya? Jadi minta semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, kita semuanya pertama apa? Pertama sesat, kedua lapar, ketiga telanjang. Bayangkan. Nah, pertama walhamdulillah kita sudah diberikan hidayah. Kedua walhamdulillah kita apa? Diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga walhamdulillah diberi pakaian. Bersyukur barakallahu fikum. Naam. Walaupun sekecil apapun, sedikit apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, harus kita merasa cukup. Ingat baik-baik ya, qanaah, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit yang ada di hadapan antum, yang ada di hadapan kita itu sangat kita butuhkan. Karena kalau kita enggak seperti itu, kita pasti enggak akan puas. Enggak akan pernah puas menyaksikan, melihat bagaimana ashabud dunya, orang-orang yang mereka hanya mencari dunia. Pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, semuanya berputar apa? Masalah dunia. Bagaimana mereka? Enggak sempat duduk di majelis ilmu. Enggak sempat duduk di majelis ilmu. Ana yakin sudah itu. Karena mereka punya apa? Punya slogan yang sangat besar, walaupun enggak tertulis tapi di benak mereka. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Mereka gitu kan? Nah itu, slogannya enggak tertulis, tapi tertancap di benak-benak mereka. Jadi duduk nyempatkan sedikit, setengah jam aja enggak mau. Kenapa? Karena setengah jam itu uang. Paham ya? Mereka mikirnya ke situ. Tapi walhamdulillah para thalabatul ilm yang mereka bisa mengendalikan, yang mereka bisa mengisi kembali hati mereka di siram dengan Al-Qur'an was sunnah, cahaya Al-Qur'an sunnah, Masya Allah. Duduk setengah jam tenang rasanya. Karena dapat siraman kembali. Paham ya? Antum sekarang duduk di sini atau di majelis ilmu, lebih tenang mana daripada ketika duduk di pasar coba? Tenang mana kira-kira Abdul Razak? Di majelis ilmu, walaupun musim panas terasa dingin, tapi kalau di luar sana musim dingin terasa panas di pasar sana. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Nah ya, kalau nggak percaya jangan dibuktikan, panas di luar sana. Walaupun musim dingin, musim hujan pun panas rasanya. Seperti contohnya dunia politik. Orang-orang atasan kita, maksudnya orang-orang yang pejabat-pejabat negara, pemerintah negara, berbeda dengan rakyat sipil. Kita ini dikenal rakyat sipil. Paham ya? Mereka yang dipikirkan
lain, masalah kekuasaan, masalah harta, masalah ini, cuaca panas walaupun musim dingin. Seperti itu. Kalau kita alhamdulillah duduk di majelis ilmu walaupun hutang banyak itu, kalau udah duduk majelis ilmu hilang semua pikiran hutang dari itu. Walaupun udah keluar nanti ingat lagi. Tapi ketika di majelis ilmu hilang semua pikiran tersebut. Alhamdulillah, itu yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Artinya apa, barakallahu fikum, dan tidaklah kaum yang mereka berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi ketenangan kita rasakan, barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Berikutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sering kita baca ini ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ini penting sekali agar kita merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini bukan orang-orang yang maksum. Ahlus sunnah walaupun sebagus apapun, selurus apapun, tidak maksum dari kesalahan. Oleh karena itu bukan berarti kita kita juga enggak maksum, jadi enggak perlu kita menjadi ahlus sunnah, itu keliru. Walaupun kita enggak maksum dari kesalahan, tapi berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menyengaja terjatuh dalam kesalahan, gitu caranya gitu. Yang bengkok diluruskan, yang keliru dibenahi, dibenarkan. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau barakallahu fikum hafizakumullah, kemudian kita mengatakan kita semuanya adalah yang paling benar, enggak pernah keliru, enggak pernah salah, itu enggak benar ungkapannya. Memang kita alhamdulillah di atas al-haq, di atas kebenaran, tapi berupaya semaksimal mungkin tidak menyengaja berbuat kesalahan. Paham ya? Kalaulah seandainya terjatuh dalam kesalahan wajar, kita enggak maksum. Cuman segera taubat itu loh ya. Segera taubat. Nah, sekarang antum yakin enggak di atas al-haq? Yakin enggak? Harus yakin. Bukan berarti kita maksum. Paham ya? Nah, karena kita enggak ada yang maksum dari kesalahan. Kesalahan pasti ada nih. Allah Taala mengatakan apa? Sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Siang dan malam. Cuman kadang orang enggak merasa. Ada kesalahan yang nampak dengan pukulan, dengan tendangan, dengan suudzon, berburuk sangka. Kesalahan atau bukan? Kesalahan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ikhwan fi din, azdani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ini penting sekali, bagus sekali ya, karena hatta para ulama di dalam ilmu mustalahul hadis pun mendefinisikan orang yang dikenal dengan adalah, memiliki sifat adalah, itu pun keliru kalau mendefinisikan orang yang enggak pernah berbuat dosa sama sekali. Namanya, bahkan apa? Bahkan manusia itu mesti apa? Berbuat dosa, kecuali para nabi dan rasul yang Allah Taala kecualikan. Selesai. Tapi kalau kita ini, antum walaupun merasa enggak pernah berbuat dosa, antum merasa seperti itu sudah dosa itu. Antum merasa enggak pernah berbuat dosa. Perasaan seperti itu, pengakuan seperti itu, bisa dikatakan dia berdosa karena merasakan suatu perkara yang dia itu menganggap dirinya maksum. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Solusi yang terbaik adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku. Naam. Dan juga kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, kemudian kalian apa, barakallahu fikum hafizakumullah, memberikan manfaat kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menyampaikan sesuatu membahayakan kemudian bahaya tersebut sampai kepadaku. Atau kalian tidak akan pernah bisa menyampaikan manfaat, kemudian manfaat itu memberikan manfaat kepadaku. Maksudnya Allah Taala enggak butuh dengan hambanya. Paham ya? Enggak butuh dengan hambanya. Kita enggak bisa menyakiti Allah Taala. Enggak juga Allah Taala butuh dengan apa? Manfaat dari hambanya. Tidak. Nah, kita lihat. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Artinya, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, kalau seandainya orang yang pertama terdahulu kalian dan yang paling terakhir kalian orang belakangan, wa insakum wa jinnakum,
manusia di antara kalian dan jin juga, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kalau seandainya mereka semuanya berada di atas apa? Orang yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a. Ketakwaan tersebut tidaklah apa? Menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala enggak butuh sama sekali dari hambanya. Nah, itu nanti manfaatnya kembali kepada hamba, takwa ataukah tidak. Mizan, timbangan. Seorang hamba itu nanti selamat ataukah tidak, baik buruknya di hadapan Allah Ta'ala, mizannya, timbangannya, barometernya takwa. Paham ya? Bukan warna kulitnya. Si fulan berkulit hitam, si fulan berkulit coklat, si fulan berkulit putih. Bukan itunya yang jadikan timbangan nanti, bukan itu. Tapi yang jadi timbangan nanti barometernya bukan kemiskinan, kekayaan, warna kulit, bukan, tapi ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Tak kasih artinya sudah dikit. Apa? Antum? Naam, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Karena pakaian ketakwaan, pakaian kemuliaan. Antum enggak jumpai pakaian ketakwaan ini dijual di supermarket. Paham ya? Enggak pernah antum jumpai. Paham ya? Yang antum jumpai mungkin apa? Yang lainnya. Tapi kalau ketakwaan, pakaian ketakwaan bukan semata-mata pakaian yang dipakai. Tapi apa? Amalan yang ada pada orang tersebut. Fi'lul awamir wastinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Bayangkan ini. Kalau seandainya orang terdahulu sampai orang belakangan pun, manusia dan jinnya berada di atas apa? Na'am barakallahu fikum, hati seorang di antara kalian yang paling bertakwa pun enggak menambahkan sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala. Bayangkan. Karena enggak butuh Allah Ta'ala dengan mereka, dengan amalan mereka. Mereka itu yang butuh nanti dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia, kita beramal enggak beramal, Allah Ta'ala akan balasi, gitu loh maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalik min mulki syai'a. Bayangkan, sebaliknya. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang belakangan, maksudnya dihitung sejak dahulu sampai sekarang, sampai orang belakangan pun, nah barakallahu fikum, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya, qamu fi, nah barakallahu fikum, mereka berada di atas apa? Di atas hati salah seorang di antara kalian yang paling jahat pun, yang paling rusaknya, mana qasal dzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala. Enggak berpengaruh sama sekali. Antum kita bertakwa atau enggak bertakwa itu enggak mempengaruhi kekuasaan Allah Ta'ala, enggak mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Justru kita yang berkurang pahalanya, kita yang berkurang keselamatannya. Mahum insyaallah ya. Wa na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Berikutnya kata beliau menukilkan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalik mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Masya Allah. Ini perlu kita renungi, barakallahu fikum. Artinya apa? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalau seandainya orang terdahulu hingga orang belakangan dari kalangan jin dan manusia, mereka berdiri di atas gunung, satu tempat yang dataran tinggi, berdiri semuanya, fasa'aluni, kemudian mereka semuanya minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, kemudian aku berikan setiap orang itu permintaannya, mana qasadzalik mimma indi, niscaya tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku. Maksudnya tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dipermisalkan seperti apa? Mikhyat. Apa itu mikhyat? Jarum. Kecuali permisalkan seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, dimasukkan ke lautan. Maksudnya dicelupkan gini. Antum lihat jarum dicelupkan, antum tarik kembali. Membawa bekas banyak atau sedikit? Itu kalau seandainya mengurangi, tapi enggak ada sama sekali mengurangi apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Permisalan seperti ini terkadang apa menunjukkan mustahil mengurangi itu loh. Seperti kisah apa? Orang-orang kufar.
Nah, barakallahu fikum, yang mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, la yadkhulunal jannata, apa itu lafaznya itu? Hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa barakallahu fikum? Apa awalnya itu? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina gitu ya. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulun jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya sesungguhnya orang-orang kufar yang mereka mendustakan ayat kami, sungguh mereka tidak akan dibukakan langit untuk mereka. Enggak dibukakan pintu ampunan kalau mereka enggak bertaubat. Kemudian mereka tidak akan masuk surga sampai apa? Sampai onta masuk ke dalam lubang apa? Jarum. Paham ya? Ini bukan berarti mampu dan mungkin gitu loh. Mustahil itu loh. Antum tahu onta atau enggak antum? Tahu onta enggak? Tahu jarum? Sampai onta masuk ke lubang jarum, itu baru bisa masuk surga. Tapi mungkin enggak? Enggak mungkin, berarti enggak akan masuk surga gitu loh. Ini juga sama permisalan ini. Dipermisalkan seperti apa? Seperti kalau seandainya jarum dicelupkan, dimasukkan ke lautan, ditarik kembali. Sedikit enggak yang nempel? Sedikit. Itu pun kalau seandainya mengurangi gitu loh. Mengurangi air laut sedikit sekali, itu kalau mengurangi, tapi enggak mungkin mengurangi gitu maksudnya. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pemberian itu luas sekali, walaupun diberikan kepada semua hamba-hambanya masih ada dan sempurna. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslimun. Wahai hamba-hambaku, itu semuanya tadi hanya saja amalan kalian sebenarnya. Yang aku telah menghitungnya untuk kalian. Jadi amalan kita yang kita lakukan dihitung oleh Allah Ta'ala. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Amalannya baik, balasannya baik. Jika amalannya jelek, balasannya jelek. Paham ya? Kama tadinu tudan. Sebagaimana dia berbuat, dia akan dibalasi sebagaimana perbuatan dia. Al jaza'u min jinsil amal. Ini bagus sekali nih hadis ini ya. Nah, barakallahu fikum, hadis qudsiyun. Naam. Wahai hamba-hambaku, itu semuanya tadi adalah amalan-amalan kalian yang aku hitung untuk kalian. Summa uwaffiyakum iyyaha. Kemudian aku akan balas secara sempurna. Amalan tersebut aku akan balas di ganjarannya secara sempurna. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalasi secara sempurna. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang menjumpai mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, alhamdulillah. Paham ya? Ucapan alhamdulillah, paham ya? Asyukru bilhamdillah. Nah, barakallahu fikum bilhamdillah misalkan, atau bihamdillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kenikmatan ataukah tidak, senantiasa kita sandarkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati. Kaifa haluk ya akhi? Si fulan ini hutangnya banyak, kemudian banyak pikiran, banyak istilahnya banyak berat lahnya. Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini bagus sekali. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, karena apa? Karena baik buruknya dia sandarkan segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mahum? Nah, itu penting sekali. Jangan sampai kita wah ana lagi enggak enak, ana lagi seperti ini, seperti itu, kemudian mengeluh di hadapan manusia, itu kurang tepat. Nah, barakallahu fikum, sabar. Kita lihat di sini. Wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang menjumpai selain itu, selain kebaikan, maka jangan sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Salahmu sendiri gitu loh. Kenapa tidak mau berbuat kebaikan? Apa maksudnya? Jangan nyalahkan orang lain. Nah, posisinya apa? Sekarang masing-masing manusia diberikan apa? Pilihan. Diberikan pilihan, diberikan kehendak, diberikan keinginan. Dia ingin yang mana? Menghendaki yang mana? Milih yang mana? Apa maksudnya? Jadi jangan nyalahkan orang lain, salahkan dia sendiri. Kenapa tidak mau berbuat kebaikan? Kenapa tidak segera kembali kepada jalan yang benar? Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisun qudsiyun. Na'am barakallahu fikum. Sudah kami sebutkan tadi ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan juga mengenai apa barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, penjelasan ringkas dan juga bagus sekali mengenai hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah apa? Hadis yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, lafaz dan maknanya hanya saja Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz fi ma yarwihi an rabbih jalla wa ala, atau qala Allah azza wa jalla, disebutkan dalam suatu hadis, itu dikenal hadis qudsi. Adapun qudsi tadi
dinisbahkan pada apa? Al-Malikul Quddus, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa disucikan dan zat yang maha suci. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.